Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasya Ayustari Viro dengan NIM C1B019162 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pungutan pajak. Sistem pungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Dengan inti dari aturan tersebut yaitu sistem perlu menerapkan domisili serta asas sumber sekaligus atau dengan satu waktu. Perpajakan Indonesia melakukan pemberlakuan terhadap kedua asas tersebut sebagai aset penting guna menambah devisa negara. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya, maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata. Namun pada penerapannya stelsel campuran. Yang kedua, jika dilihat dari asas-asasnya. Asas-asasnya seperti untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, untuk wajib pajak badan atau orang asing digunakan asas kebangsaan. Jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang berbeda dengan self-assessment system. Pada sistem pemungutan pajak ini, pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak pada seorang wajib pajak. Pada sistem ini, para wajib pajak bersikap lebih pasif dan nilai pajak terutangnya akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapannya oleh petugas perpajakan. Salah satu contohnya adalah pajak bumi bangunan atau PBB. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besarnya pajak, mereka hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak. Ciri-ciri Official Assessment System yaitu seperti nominal pajak sudah dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan besaran pajak. Yang ketiga, besarnya pajak akan diketahui sudah petugas pajak melakukan perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh saat menentukan besaran pajak yang dibayarkan. Mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan Semi Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini, besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan wajib pajak dan juga bukan petugas pajak. Contoh pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh seorang bendahara sebuah instansi atau HRD dalam sebuah perusahaan. Jadi karyawan tersebut tidak lagi perlu mengurus pajak untuk membayar pajak miliknya. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak atau yang disebut dengan self-assessment. Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti wajib pajak yang berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Contoh sistem pemungutan pajak dari self-assessment system yakni jenis pajak PPN serta PPH. Sistem pemungutan yang telah berlaku sejak masa reformasi yaitu 1983 hingga saat ini yang berlaku untuk jenis pajak pusat sementara itu lebih melalui sistem ini. Pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan dari wajib pajak. Ciri-ciri self-assessment yaitu yang pertama, wajib pajak menentukan besaran pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak mulai dari perhitungan, pembayaran maupun pelaporan. Yang ketiga, pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan bayar pajak kecuali wajib pajak telah melapor. Yang ketiga, pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali ketika wajib pajak telat melapor, telat membayar utang maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.
Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak tersebut memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak yang merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Untuk dapat mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka perlu diperhatikan dua unsur. Yang pertama, jumlah dasar perhitungan dalam masing-masing undang-undang pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah dasar pengenaan pajak atau DPP. Contohnya untuk PPh atau pajak penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, tarif pajak. Macam-macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak, yaitu yang pertama itu tarif yang sepadan atau proporsional. Tarif yang proporsional pengenaannya tidak berubah berapapun jumlah yang dikenakan wajib pajak. Misalkan tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10%, tarif PPN sebesar 10%. Yang kedua itu tarif pajak yang meningkat atau progresif, yaitu tarif pajak yang presentasi pengenaannya semakin meningkat. Manakala jumlah yang harus dikenakan pajak pun meningkat. Misalkan tarif PPh pasal 17 TTP, wajib pajak OP dalam negeri. Yang ketiga, tarif pajak yang menurun atau degresif. Tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin menurun manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang digunakan untuk negara-negara berkembang. Yang keempat, tarif tetap. Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Fungsi pajak. Yang pertama, revenue atau penerimaan. Fungsi penerimaan atau yang dikenal pula dengan istilah budgeteer atau anggaran adalah fungsi utama dari pungutan pajak. Yang kedua, redistribution atau pemerataan. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Yang ketiga, repricing atau pengaturan harga. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Yang kedua, pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Yang terakhir, representation atau legalitas pemerintah mengimplikasikan bahwa pemerintah membebankan pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.